Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kehadirannya kita semua bisa melihat video presentasi saya hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 untuk melangsungkan presentasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen selaku guru bidang studi yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Putri Nuruspa Melati dengan nomor NIM 12120909130. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil laporan makalah saya yang berjudul Filsafat Ilmu. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang makalah. Sebelum abad ke-17, ilmu pengetahuan sangat identik sekali dengan filsafat. Bahkan filsafat merupakan bahasa lain dari ilmu pengetahuan pada saat itu. Pada awal abad ke-20, filsafat mulai merebak. Hal ini bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu masyarakat ataupun negara. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju, dan muncullah ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya muncullah pola sub-sub ilmu pengetahuan baru. Untuk mengetahui perbedaan antara ilmu dengan ilmu yang lainnya, dibutuhkan suatu bidang ilmu yang dapat menjabatani ataupun mewadahi perbedaan yang muncul. Berdasarkan latar belakang yang telah tadi saya sampaikan, maka rumusan masalah yang saya ambil pada makalah ini yaitu tentang pengertian, problematika, ruang lingkup, dan perkembangan filsafat ilmu. Langsung saja berikutnya kepada pembahasan dari rumusan masalah yang tadi saya sampaikan yang saya ambil dalam makalah ini. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu terdiri dari dua, yaitu filsafat dan ilmu. Jika kedua kata tersebut digabungkan, yang dimaksud dengan filsafat ilmu itu adalah telah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi etimologi, epistemologi, maupun aksiologinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang problematika filsafat ilmu. Dalam rangka membangun wawasan keilmuan dan terutama sebagai upaya pembangunan keilmuan lebih lanjut, problematika filsafat itu dapat diklarifikasikan menjadi beberapa hal-hal berikut. Yang pertama, mempelajari struktur fundamental ataupun fundamental struktur suatu ilmu. Yang kedua, yaitu mempelajari struktur logis ataupun logika struktur suatu ilmu. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan sifat heuristik dari filsafat ilmu berusaha mencari terobosan baru agar suatu ilmu tetap suatu service, metable, aktual, dan beragama. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu melakukan kritik atau analisis kritik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Mempelajari filsafat ilmu memang terkadang akan menghilangkan fokus kita pada kajian utama yang ingin kita ketahui. Hal tersebut terjadi ya karena pasti ada alasannya dong. Filsafat itu sendiri pada intinya selalu ingin mengetahui segala yang menyaingi suatu hal dan menghasilkan generalisasi yang terutama harus diambil dari beberapa arah.
Oleh karena itu, ruang lingkup dari suatu kajian filsafat adalah penting untuk kita ketahui, yaitu. Jadi kita tuh harus tahu apa itu ruang lingkup filsafat. Kaitannya dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi ataupun filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkupnya yang ada di dalam pembahasan yang barusan saya sampaikan. Jadi masih saja berkaitan dengan pembahasan yang barusan. Nah, pembahasan selanjutnya mungkin ini bisa jadi terakhir ya dari pembahasan di makalah saya, yaitu tentang sejarah perkembangan filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait. Baik secara substansial maupun secara historis. Karena kelahiran ilmu tidaklah dapat dilepas dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat telah berhasil mengubah pola pikir bangsa Yunani darurat manusia dari pandangan mitofosentris menjadi logosemetris. Awalnya bagus, Yunani dan bangsa lain di dunia tanggapan bahwa semua kejadian di alam ini dipengaruhi oleh para dewa, karena ya para dewa harus dihormati sekaligus diakui, kemudian disembah. Dignifisitas pola pikir yang selalu bergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung kepada rasio. Berkembang secara filsafat di dunia baru dapat dibagi dengan 4 periodisasi, yaitu yang pertama zaman Yunani kuno atau periode klasik, dan yang kedua yaitu dengan zaman periode pertengahan abad ini, yang ketiga yaitu zaman periode kontemporer pemikiran filsafat pada abad ini. Pulang dari makalah yang saya kerjakan, dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan dari makalah filsafat ilmu, yaitu filsafat ilmu terdiri dari dua, yaitu filsafat dan ilmu. Jika kedua kata tersebut digabungkan, jadi maksud dari filsafat ilmu adalah telah difilsafkan yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Mungkin presentasi saya kali ini mengenai filsafat ilmu dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.